Di bulan April, cara yang tepat pemupukan perkebunan kopi. Cara yang tepat pemupukan perkebunan kopi di akhir musim kemarau dan di awal musim penghujan, yaitu bulan April yang pertama, yang kedua di akhir bulan September. Itu pemupukan yang tepat. Bila mana pemupukan dalam 1 tahunnya 2 kali. Jika pemupukan perkebunan kopi dilakukan 1 tahun sekali, itu yang tepatnya dilakukan bulan Mei. Mengapa kita melakukan pemupukan di bulan Mei, sedangkan bulan Mei ini mau awal musim ya. Awal musim ini sangat tepat untuk pemupukan kalau jika itu pemupukan dilakukan dalam 1 tahun sekali. Kalau bulan Mei atau bulan 5, perkebunan kopi kita ini awal musim, awal mulai kopi udah menua, awal-awal musim. Dan sedangkan di bulan 6, bulan 7, itu bulan 8 rame-ramenya musim. Perkebunan kopi jika telat melakukan pemupukan, pohon kopi ini akan menguning dan kurus karena dia kehabisan hara, karena terserap untuk menuakan semua buah kopi. Buah kopi ini sangat menyerap nutrisi sangat banyak karena dia untuk menuakan atau memerahkan ceri-ceri kopi. Jadi dia akan kelihatan kurus, kelihatan menguning karena itu kekurangan nutrisi. Nah, tepatnya belum perkebunan kopi kita menguning karena kehabisan nutrisi untuk memerahkan atau menuakan buah ceri kopi, kita harus melakukan pemupukan. Dikala kita mutil kopi kala musim, itu kan perkebunan kopi kita kan sakit karena diputil, diranting, dan kopi itu kan sakit, pohon itu kan sakit. Jadi agar perkebunan kopi kita ini tetap subur, tetap hijau, kita melakukan pemupukan sebelum mutil kopi. Nah, intinya perkebunan kopi ini begitu dipupuk tidak langsung diserap, dia memerlukan waktu sekitar 1 atau 2 bulan baru kelihatan menghijau dan sudah menyerap nutrisi pupuk yang kita berikan. Kelebihannya kalau kita mupuk di awal bulan 5 atau sebelum musim ini sangat menguntungkan. Karena apa? Setelah perkebunan kopi kita diputil habis, diranting habis, sudah beres. Nah, begitu dia nongol calon-calon bunga itu juga sudah menyerap nutrisi pupuk yang kita berikan. Nah, ini seperti ini ya. Kalau sudah menyerap pupuk, nah ini calon bunga dan buah ini akan bagus dan akan normal, ini akan tumbuh maksimal. Ini seperti ini kan udah nyerap pupuk nih. Ini calon-calon buah ini akan tumbuh normal dan maksimal ini seperti ini. Dia sudah tidak terganggu dengan ranting, sudah tidak terganggu dengan kipas, sudah menyerap nutrisi pupuk, jadi dia tetap normal. Ini jenis B1 ini yang tadinya berbuah. Ini sudah habis dan ini masih menyisakan ini disisakan ini dah bintil-bintilnya. Kalau pohon mati seperti ini yang ditakuti oleh para petani, karena ini adalah disebabkan oleh virus dan oleh jamur. Ini jamur fusarium ini yang menyerang akar. Nah, ini sangat kesulitan yang ditakuti oleh para petani ini seperti ini. Kalau sudah terserang seperti ini, dia akan sulit untuk dikendalikan. Biasanya kalau sudah di sekitar pohon ini mati seperti ini, ada satu pohon, dia akan menular ya, akan merambat menular, lambat laun sekitaran itu 5-10 pohon dia akan mati juga. Cara penanggulangannya, kalau di kebun kita ada satu yang mati seperti itu, segera dibasmi, dicangkul atau dibongkar dan dibakar di lokasi yang kita lubangi atau pohon yang mati itu. Kembali lagi ke cara pemupukan. Pemupukan itu masing-masing, setiap petani, setiap orang individu itu melakukan hal yang berbeda, tidak disamakan. Itu tergantung pengalaman dan kemampuannya masing-masing. Kita tidak bisa disamakan harus memakai ini. Itu tergantung kemampuan. Kalau yang mampu, memiliki modal banyak, memiliki perkebunan lebar, dia memakai pupuk yang bagus, yang memakai non subsidi, bahkan memakai Mutiara 1616, memakai urea dan segala macam. Tapi kalau yang petani biasa, ini saya menyontohkan petani pemula dan petani biasa, petani kecil yang kondisinya pas-pasan. Tapi yang penting intinya kita rutin memupuk. Walaupun dipupuk,
Dengan pupuk yang biasa, asalkan kita rutin lakukan pemupukan 1 tahun 2 kali, itu pertumbuhan kopi kita ini akan selalu sehat, selalu normal. Intinya kita karena petani biasa, kita rajin untuk melakukan perawatan dari tunas kipas dan batang. Nah, walaupun kita menggunakan pupuk yang biasa, pupuk subsidi, yang penting kita rutin lakukan pemupukan 1 tahun 2 kali. Ya logikanya sama lah seperti kita makan sama sayur tempe tapi sehari 3 kali, kan kita tetap sehat, tetap kenyang, daripada kita makan menggunakan daging ayam tapi hanya 1 hari sekali. Kita cuman makannya di pagi hari, siang dan sore tidak makan, kita akan tetap lemes, kurangan nutrisi, dan tidak sempurna untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Nah, sama halnya perkebunan kopi kita melakukan pemupukan dengan pupuk non subsidi atau menggunakan pupuk yang berkualitasnya tinggi, pupuk yang bagus, pupuknya yang mahal, tapi 1 tahun sekali. Nah, itu ya juga tetap kita, pohon kopi kita kekurangan nutrisi, tidak sempurna. Karena sama aja sih, perkebunan kopi kita ini menyerap nutrisi itu hanya batasnya 6 bulan. Setelah 6 bulan dia akan tetap merasakan kekurangan nutrisi dan dia akan tetap menguning. Ya bagus, saya nggak cerita jelek. Bagus kalau kita menggunakan pupuk yang non subsidi, yang mahal, yang berkualitas bagus. Asal kita dipupuk 2 kali itu ya akan lebih bagus. Itu lebih baik. Perkebunan kita juga akan menghasilkan yang lebih bagus daripada yang pupuk biasa-biasa aja. Karena nutrisinya sangat tercukupi, kualitas pupuknya bagus, perawatannya bagus, itu hasilnya akan luar biasa. Dalam 1 hektar bisa mencapai 3 sampai 5, 4, 6 ton. Tapi kalau yang sederhana ya menurut kemampuan kita dipupuk yang biasa saja menurut kemampuan. Karena yang namanya petani tidak sama, memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa disamakan. Yang penting kita harus rutin melakukan perawatan. Ini saya bercerita tentang pengalaman saya cara pemupukan. Kalau kita memupukkan 1 tahun 2 kali, untuk awal musim atau memupuk di bulan 5 itu menggunakan pupuk urea, pupuk SP36, dan pupuk Ponska. Itu yang pertama. Itu dilakukan pemupukan di bulan 5 atau di bulan Mei. Melakukan pemupukan yang kedua atau di bulan 9 atau bulan 10, kita menggunakan tetap Ponska SP36 atau TSP. Itu jangan sampai ketinggalan, karena pupuk TSP atau SP36 sangat dibutuhkan untuk mencegah kerontokan pada buah kopi. Karena kalau penghujan itu kan, kalau hujannya terlalu tinggi, curah hujannya terlalu tinggi, kadang-kadang perkebunan kopi kita ini akan mudah rontok. Kita cegah dengan menggunakan pupuk TSP atau SP36 yang sangat tinggi kandungan fosfat dan kalium, itu untuk mencegah kerontokan dan memperkuat pertahanan batang atau buah. Ada, kalau kita mampu, kita berikan mutiara, paling bagus mutiara glower, itu akan lebih bagus, tapi itu tidak diharuskan kalau kita memiliki kemampuan. Pemupukan kedua diusahakan jangan menggunakan urea karena kandungan nitrogen sangat tinggi. Menggunakan urea hanya untuk pemupukan yang awal di bulan 5 atau bulan 6. Kita kebanyakan menggunakan urea, salah satunya itu karena ketinggian kandungan nitrogen, akhirnya buah kopi kita rontok di saat musim penghujan. Kita cukup menggunakan SP36 Ponska. Kalau kita punya rezeki lebih atau punya uang lebih, kita belikan mutiara 1616 atau mutiara glower, itu lebih bagus, lebih mantap, hasilnya lebih jos. Saya bercerita ini atas pengalaman saya yang saya lakukan dengan kondisi saya sebagai petani yang sederhana. Saya hanya melakukan perawatan pohon dan pemupukan yang sederhana, tapi saya melakukan rutin. Hasilnya pun ya maksimal, hanya menurut kemampuan kita. Soal mau dapat buah banyak, buah yang sedikit, itu tergantung, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Intinya kita sudah berbuat maksimal untuk melakukan perawatan, pemupukan, semua kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Jangan memaksakan. Kalau kita terlalu memaksakan, akhirnya kecewa. Kita jangan melawan arus, kita harus mengikuti arus. Arusnya kita harus ikuti, jangan sekali-kali kita melawan arus. Kalau kita ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita dipupuk 1 tahun sekali juga sudah maksimal.
Ini untuk sebagai contoh